archipelago architecture, the originality of traditional building in Batuan Village. Arsitektur tradisional di Batuan, Bali memiliki bentuk bangunan hunian yang kuat dipengaruhi oleh agama Hindu. Proses pembangunan setiap rumah yang ada di Batuan, Bali biasanya diawali dengan upacara dengan maksud bahan material yang dipakai memberi keseimbangan antara bangunan itu sendiri dan alam sekitar. Arsitektur tradisional Bali dibagi ke dalam beberapa jenis bangunan, di antaranya bangunan pura dan bangunan puri. Bangunan pada puri atau perumahan tradisional Bali milik Bapak Wayan Natih yang terdiri dari Balai Daje, Balai Dangin, Balai Dauh, Paon, serta Merajan atau Sanggah. Masing-masing bangunan tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Balai Daje berfungsi sebagai tempat tidur bagi orang tertua di keluarga. Balai Dangin berfungsi sebagai tempat penunjang aktivitas fitrayatnya. Balai Dauh berfungsi untuk tempat menerima tamu dan tempat tidur anak remaja atau anak muda. Paon berfungsi untuk tempat memasak, serta yang terakhir, Merajan atau Sanggah berfungsi untuk tempat beribadah. Bangunan tradisional milik Bapak Wayan Natih mengaplikasikan 5 prinsip arsitektur Nusantara, di antaranya prinsip naungan terhadap iklim pada atap yang memiliki overstack atau tritisan, prinsip gubahan bergoyang atau yang disebut dengan prinsip gempa yang dituangkan pada substruktur dengan penggunaan sistem pondasi jongkok asu untuk 8 titik saka, prinsip hunian dalam kebun yakni pemanfaatan ruang luar dengan penanaman beberapa tanaman, salah satunya pohon rambutan yang menjadi konsumsi beliau dan keluarga, serta yang terakhir yakni prinsip perekam pengetahuan dan pemikiran masyarakat yang dimana Bapak Wayan Natih merupakan salah satu masyarakat yang sadar akan warisan budaya arsitektur tradisional Bali, sehingga besar inisiatif beliau dalam mempertahankan pakem-pakem bangunan tradisional yang diwariskan oleh leluhurnya. Yang ada dia mati tamu umur dia 6,5 dan niki pekerjaan dia seni ukir sebelum tahun 70 dia ampun majang ukir ceritanya bangunan niki lahir tiangnya lekat tiangnya dapatnya bangun niki ampun tua-tua. Pada bangunan hunian tradisional milik Bapak Wayan Natih memiliki beberapa ciri yang terimplementasikan pada bagian elemen atap, elemen dinding, dan elemen bawah. Salah satunya yaitu Balai Dangin, yang merupakan bangunan yang dapat dibongkar pasang dengan material mayoritas kayu. Elemen atap terdiri dari iga-iga yang merupakan usuk-usuk bangunan, apit-apit yang merupakan konstruksi bidang atap yang mengikat iga-iga, pementang yang merupakan balok tarik yang membentang di tengah-tengah dan mengikat jajaran tiang tengah, tugeh yang merupakan tiang penyaga konstruksi atap, sinep lambang yang merupakan balok belandar sekeliling rangkaian tiang-tiang tepi dalam bangunan tradisional yang disebut dengan lambang, sedangkan lambang rangka atap yang disatukan oleh balok di sisi bawahnya disebut dengan sinep. Dan yang terakhir, rap, yang merupakan penutup atap yang dibuat dari bahan-bahan alami seperti alang-alang. Ciri khas bangunan pada elemen dinding dapat terlihat pada bagian dindingnya yang menggunakan tanah pol-polan. Dinding pada balai ini menggunakan konstruksi tembok terlepas dari struktur dan celah antara kepala tembok dan sisi bawah atap juga berfungsi sebagai sirkulasi udara. Balai Dangin ini ditopang oleh 6 tiang, 4 tiang terdapat pada masing-masing bagian balai, dan 2 tiang berada di teban serta canggah huang yang berfungsi untuk memperkuat sambungan sake dengan lambang. Untuk tiang-tiang yang menyangga balai, kedudukan distabilkan oleh sunduk, waton, dan likah.
Pada lantai dalam Balidangin tetap menggunakan media tanah keras dan bagian kaki bangunan disebut dengan berbaturan yang terdiri atas jongkok asu sebagai penghubung tiang dengan pondasi dan taps hujan sebagai perkerasan tepi bebaturan, serta tangga pada Balidangin disebut dengan undak. Pada bebaturan terbuat dari bahan batu, paras, dan bata yang kemudian diuruk dengan tanah. Yang kalau kayu niki wenten ya pilang nah yang boleh bayur jati sentul kembang kelas luungnya kan jati luungnya pelapnya niki ambangnya ngata ambang niki ngau kita niki ganti dia lapnya ganti dia makin baru rap baru makin ada kejap setuhnya paling liu 5 tipan pun yang pidanang yang urusan kalian motong ambangnya apa tuh 1 tahun sekali motong ambang tapi makin kalau mau rap kenten masa tapi kuatnya boleh jauh berbeda mungkin yang mau kita nak mulai ya kudene niki nak bato niki belum bato susah niki muap penempati kanan kena bato niki pembato yang pun susah dia mantil ngkat bato niki semen ya mungkin yang pitan kita niki ngkatnya. Arsitektur Nusantara Bali tentunya memiliki poin khas yang menjadi daya tarik sendiri, khususnya pada bangunan hunian tradisional Bapak Wayanatih. Tertuang pada penggunaan material dan struktur bangunan yang masih sangat alami dan tradisional, yakni dengan penggunaan alang-alang dan bambu pada atap, penggunaan kayu pada saka bangunan, serta pengaplikasian dinding pol-polan. Bangunan tradisional batuan Bali merupakan salah satu warisan arsitektur Nusantara. Dengan adanya warisan arsitektur Nusantara, masyarakat Bali perlu meningkatkan kesadaran dalam menjaga keoriginalan pakem arsitektur tradisional Bali. Mungkin pikiran orang itu nampak berbeda, mungkin yang cara hitung tiang kuno tetap tadi bentuk yang kita renovasi tetap tadi niki bentuk lu tapi baru karena tiang dia baru kayu dia baru bentuknya tetap tadi ini yang tiang kita nak kena cita-cita dia karena di desa kita sambil bermaju sambil mau dua bangunan luang mungkin kadine niki dah enten tiang tujuan dia bertahan niki sangat dan juga. Dan kami sebagai mahasiswa arsitektur berupaya untuk ikut serta dalam melestarikan arsitektur tradisional Bali yang dituangkan melalui film pendek ini.